Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan saya Safaura dari Fakultas Ketahanan Pangan yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Selamat datang di podcast Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. Pada episode podcast kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan tentunya sangat penting bagi mahasiswa, yaitu mengenai beragamnya bentuk lain tugas akhir sebagai alternatif penyelesaian selain skripsi. Nah, topik ini tuh menjadi hal yang menarik karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi dan capaian pembelajaran melalui berbagai bentuk tugas akhir yang lebih beragam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama yang terhormat Dr. Prof. Isnawati MSI selaku Dekan Bidang Akademik dan juga Kemahasiswaan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang Prof. Selamat siang Mbak Safa, selamat siang semua mahasiswa selingkung Fakultas Ketahanan Pangan UNESA yang tercinta. Nah, ikuti informasi-informasi yang kita diskusikan di siang hari ini. Dan yang kedua, selamat datang kepada Dr. Yusmiati Sabang SP MSI selaku tim ad hoc Kurikulum Universitas Negeri Surabaya. Selamat siang Mbak Safa dan juga teman-teman mahasiswa. Semoga hari ini kita bisa memberikan informasi terkait bentuk lain tugas akhir untuk mahasiswa ke depannya. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk hadir di wawancara kami hari ini. Baik, langsung kita masuk pada sesi tanya jawab boleh? Oke, Silakan silakan. Mbak Safa. Oke, nah pertanyaan pertama ini saya mau tanya kepada Prof. Isna nih. Prof, yang melatar belakangi lahirnya kebijakan dalam bentuk lain dari tugas akhir yang sering dikenal sebagai skripsi itu kenapa Prof? Iya, begini ya. Jadi ini sebetulnya adalah usaha kita supaya para mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu Mbak Safa. Kalau bisa itu kurang dari 4 tahun atau kurang dari 8 semester. Sehingga ada beberapa alternatif yang tentu saja tetap mencerminkan kompetensi seperti yang ditetapkan. Tidak harus menyusun skripsi, tetapi boleh menampilkan karya-karya yang senilai tentu saja ya, senilai sebagai setoran tugas akhir untuk kelulusannya. Jadi motivasi pertama atau latar belakang yang paling penting adalah mengantarkan para mahasiswa selingkung Fakultas Ketahanan Pangan untuk lulus tepat waktu bahkan lebih singkat begitu. Kalau bisa 3,5 tahun atau 7 semester. Wah, terima kasih loh Prof penjelasannya. Jadi kita bisa paham ya kalau dengan adanya hadir memberikan ruang. Jadi di sini tuh kami diberi ruang untuk mencoba hal baru supaya nggak cuma melulu deskripsi gitu ya Prof ya. Betul ya. Jadi karya-karya lain yang senilai gitu. Baik, selanjutnya saya mau bertanya ke Ibu Yusmiati. Boleh ya Bu ya? Oke, boleh Mbak Safa. Nah, Silakan. terkait pilihan kelulusan ini, apakah yang telah dilakukan, apa pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya sebagai bentuk lain dari tugas akhir ke dosen atau mahasiswanya? Nah, kalau emang udah itu tuh kira-kira bagaimana tanggapannya dari dosen-dosen gitu Bu? Oke, baik. Kalau untuk sosialisasi, mungkin hari ini menjadi sebuah momen buat kami pihak dari fakultas untuk bisa memberikan sosialisasi melalui podcast ini ya, terkait bentuk lain dari tugas akhir. Nah, semoga dari podcast ini mahasiswa bisa melihat seperti apa sih bentuk-bentuk tugas lain dari tugas akhir itu selain skripsi. Nah, kalau untuk ke dosen, kami sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana bentuk-bentuk tugas akhir itu selain skripsi dan juga selain artikel. Jadi kalau berbicara tentang antusias, saya rasa semuanya menyambut sangat antusias sekali karena
kita bisa memberikan pilihan bagi mahasiswa untuk bisa mereka menyelesaikan studinya bukan hanya melalui skripsi, apalagi sekarang kan zamannya harus berkembang ya. Jadi mahasiswa kita tuntut bisa menyelesaikan studinya itu berdasarkan minat dan kompetensinya di masa depan, seperti itu. Oh begitu. Nah saya boleh tanya lagi ya Bu Ya ya, ini boleh masih boleh. sama Bu Yusmiati saya mau nanya nih. Nah apakah skripsi dan artikel ilmiah itu masih bisa menjadi pilihan sebagai bentuk tugas akhirnya? Kalau sekarang itu masih. Kita masih ada skripsi, masih, ada artikel, tapi semuanya itu, masih melalui proses, ada proses revisi, ada proses pembimbingan, semuanya masih menjadi sebuah pilihan. Karena apalagi kalau sekarang itu kan, bentuk tugas akhir, yang lainnya itu kayak pembuatan karya atau projek, apa segala macam itu kan ini baru kita mau sosialisasikan ke mahasiswa, apalagi kan FKP itu belum ada, alumni atau lulusan dan ini semoga ke depannya itu, anggaplah 3 tahun, setengah ke depannya itu kita mau mahasiswa itu bukan hanya memilih skripsi ataupun juga, artikel, tapi mereka bisa, membuat tugas akhir itu melalui proyek atau karya gitu ya. Jadi kalaupun nantinya mahasiswa masih mau memilih skripsi, itu enggak masalah. Tapi tetap ada penilaiannya tersendiri, kemudian ada proses pembimbingan, ada juga proses revisi, dan semua itu melalui nanti ada SOP dari yang sudah ditentukan oleh FKP itu sendiri. Wah baik, berarti itu artinya nanti kalau saya mau ngambil tugas akhir tuh saya Ya bebas ya Bu ya, boleh. mau ngambil yang mana ya Bu Nah, ya? jadi, nanti kalau misalnya Mbak Safa mau skripsi silahkan boleh, mau artikel juga boleh, karena tapi tetap juga ada yang namanya proses pembimbingan, ada proses revisi, semuanya itu akan melalui proses-proses bagaimana artikel itu bisa, misalnya kalau artikel mungkin bisa Sinta 4 ya, ataukah misalnya nanti bisa Scopus. Jadi nanti tergantung dari, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan kompetensinya dalam tugas akhirnya nanti, seperti itu. Tuh, jadi teman-teman tuh masih bisa punya kesempatan buat pilih jalur yang sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke. Nah, terima kasih ya Bu. Saya mau lanjut ke Prof. Ifna. Saya mau tanya Bu. Oke. Nah, bagaimana skema beragam bentuk tugas akhir yang sudah disiapkan Ya, dari baik. Fakultas Ketahanan Pangan sendiri? Ya, baik Mbak Safa ya. Jadi untuk skemanya itu sebetulnya kami sudah berkoordinasi dengan para korprodi di masing-masing prodi selingkung Fakultas Ketahanan Pangan. Dan kami sudah menyusun panduannya ya. Mungkin nanti setelah difinalisasi dan diresmikan di universitas akan kami share begitu ya ke korprodi dan nanti akan diteruskan ke para mahasiswa di prodinya masing-masing. Jadi ada kekasan untuk masing-masing prodi terkait bentuk-bentuk lain tugas akhir. Mungkin saya bisa memberi gambaran ya untuk misalnya prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, karya-karya produk yang berupa pangan yang unik begitu ya, pangan yang unik misalnya pangan fungsional yang selain berfungsi sebagai bahan pangan dia juga berkhasiat obat ya untuk penyakit tertentu misalnya. Nah itu nanti disertai dengan dokumen laporannya ya yang tentu saja memang harus tetap di bawah bimbingan Bapak Ibu dosen di prodi tersebut. Nah itu bisa diakui sebagai bentuk lain tugas akhir. Seperti itu. Kemudian untuk di bioteknologi misalnya kalau mampu membuat karya monumental ya yang misalnya tanaman mosaik ya, tanaman mosaik misalnya satu tanaman itu anggota keluarga Solanaceae ada di sana. Jadi satu tanaman ada lomboknya, ada terongnya, ada tomatnya, di akarnya berumbi kentang. Nah, itu nanti ditulis dokumennya juga ya, dokumen laporannya mungkin isinya bisa proses pembuatannya, kemudian pengukuran parameter pertumbuhannya ya, keunggulan-keunggulannya itu nanti juga bisa direkognisi sebagai bentuk lain ya dari tugas akhir menggantikan skripsi seperti itu. Kemudian tidak hanya terkait itu saja, misalnya di agribisnis digital yang kebijakan-kebijakan seperti itu yang memang itu bermanfaat bagi masyarakat itu juga bisa direkognisi. Jadi ada bervariasi. Nah, ditunggu
eh, buku ya, bukunya kita sudah menyusun, kemudian masih proses finalisasi dan nanti pasti akan di-share gitu ya. Dan untuk mungkin tambahan untuk artikel kalau mau menyusun itu bisa direkognisi yang publish mulai semester 4 Iya, gitu. betul. Jadi ini memberikan ruang dan fasilitas yang maksimal kepada para mahasiswa untuk berkarya secepatnya sehingga bisa direkognisi atau diakui sebagai pengganti skripsi dan mempercepat kelulusan. Tuh, berarti kan Seperti sekarang itu. kita sudah ini ya Bu ya, kita kan sudah mau ke semester 3. Berarti Tiga. kalau sudah mulai mau nyicil-nyicil mau public Ya, artikel iya. gitu boleh ya Bu ya? Boleh ya, enggak apa-apa. Nanti misalnya submit sekarang kalau ke Scopus ya itu bisa 1 tahun lagi publish lah pas semester 4. Nanti bisa direkognisi. Nah, itu teman-teman dengerin. Jadi buat yang sekarang kalian mau nyicil-nyicil, oh aku mau penelitian ini deh, nanti jangan lupa dokumentasinya ya Bu ya, kita harus ada dokumentasinya. Dan laporannya Mbak Safa ya. Oke. Nah, ternyata kan cukup banyak pilihan yang bisa dipilih sama mahasiswa tuh, sesuai sama minatnya masing-masing. Lalu bagaimana langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam menentukan jalur tugas akhirnya, Bu? Itu kan biasanya kayak, wah aku takutnya kalau milih ini nggak sesuai gitu. Oke ya, tentu saja nanti didampingi oleh Bapak Ibu dosen dan mungkin malah dikondisikan ya oleh Bapak Ibu dosen. Itu kan bisa proyek-proyek yang dikerjakan selama masa perkuliahan pada mata kuliah tertentu ya. Eh, Asalkan mencerminkan kompetensi dan senilai ya dengan skripsi maupun artikel ya. Nanti pasti ada rubrik ya, ada rubrik-rubrik atau pedoman-pedoman tertentu yang bisa direkognisi seperti itu. Itu saya rasa menyiapkan diri saja, kemudian mengikuti bimbingan atau kegiatan yang ditentukan oleh Bapak Ibu dosen. Ya karena pasti Bapak Ibu dosen juga akan mengondisikan sedemikian rupa para mahasiswa melakukan aktivitas yang mana hasilnya itu bisa direkognisi sebagai tugas akhir. Termasuk saat magang itu juga bisa membuat karya-karya yang monumental begitu ya, yang mencerminkan kompetensi dan senilai dengan tugas akhir seperti itu. Menarik sekali. Sekarang terima kasih ya Ibu. Sekarang saya mau coba tanya ke Ibu Yusmiati nih. Kita ngobrol lagi ya Bu ya. Nah, Oke. menurut Ibu bagaimana tingkat kesulitan dari berbagai bentuk tugas akhir tersebut? Apakah setara sama-sama sulitnya sama nyusun skripsi gitu? Kalau dibilang sama-sama sulit, saya rasa sama-sama sulit ya. Skripsi, mau artikel, kemudian mau membuat proyek, semuanya memiliki kesulitan masing-masing. Nah, kalau kita tidak bisa menyatakan bahwa artikel itu mudah hanya karena dia hanya memiliki 12 halaman saja, itu nggak bisa dianggap enteng loh. Karena itu juga memerlukan proses yang cukup panjang. Pasti akan kalau kita buat artikel pasti ada risetnya, Ya kemudian benar-benar. ada revisinya. Itu tetap juga ada dosen pembimbingnya, ada dari revisi dari pembimbing. Kemudian bagaimana kita meriset dari nol sampai harus ada data yang terkualifikasi untuk bisa dijadikan artikel. Nah, kalau kita bisa melihat skripsi kan skripsi bisa beratus-ratus halaman. Itu juga ada kesulitannya karena harus memulai dari bab 2 kemudian sampai terakhir bab 6, penutup dan kesimpulan segala macam. Dan kalaupun kita misalnya mahasiswa mau mau mencoba dengan berbagai macam proyek atau membuat karya atau produk, kalau misalnya kita kan basicnya adalah pangan ya, berarti mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu produk yang bisa terpakai di industri ataupun bisa bermanfaat kepada masyarakat. Nah itu juga ada, saya rasa punya kesulitan masing-masing karena semua hal mulai dari skripsi, kemudian dari artikel, kemudian produk yang harus dibuat mahasiswa, itu ada risetnya dan semua ada riset itu pasti akan dimulai dari nol. Dan dari riset itu kita akan memperoleh data-data yang nantinya akan menjadi pedoman atau menjadi laporan akhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Dan ya kita sih berharapnya bahwa kita kan ini baru mau mau
mensosialisasikan kepada mahasiswa kita, ke anak-anak bahwa kita punya pilihan bentuk tugas akhir selain skripsi. Kita berharapnya anak-anak banyak yang ke project. Karena sekitar 80% itu mahasiswa itu masih berpikir bahwa oh saya selesainya harus melalui skripsi. Skripsi itu maksudnya bagus sebenarnya. Nggak ada yang buruk dari skripsi, tapi kalau misalnya kita berbicara produk, artinya anak-anak bisa menciptakan sesuatu yang nyata. Istilahnya bisa langsung pengaplikasiannya, implementasinya bisa langsung dirasakan apakah di industri ataupun di masyarakat. Jadi kalau kesulitannya saya rasa semuanya punya kesulitan masing-masing. Hanya bagaimana mahasiswa mampu bisa menyelesaikan risetnya, itu saja. Baik, berarti kan dari skripsi maupun yang bentuk lain itu tetap semuanya harus berdasar pada riset dan bimbingan itu benar. tadi ya Bu ya? Jadi skripsi, artikel, kemudian mau membuat project itu semuanya nantinya ada SOP-nya, kemudian mahasiswa juga akan melalui namanya dosen pembimbingan karena mereka juga ada kan yang namanya nanti ujian proposal. Di ujian proposal itu adalah awalan mereka memulai apakah menggunakan skripsi atau menggunakan produk atau menggunakan project. Karena takutnya nanti kalau anak-anak hanya memilih saya mau skripsi Bu, tapi takutnya nanti di tengah perjalanan mereka enggak serak gitu. Enggak terlalu konsen kepada skripsi, mereka tiba-tiba ngelihat temannya, oh ternyata ngerjain project itu lebih menarik. Nah, takutnya kita anak-anak berhentinya di situ. Jadi dari awal memang kita maunya tekankan ke anak-anak kalau misalnya nanti pada saat mereka mau memilih tugas akhir itu apakah skripsi ataukah non skripsi. Jadi makanya ada nanti seminar ujian proposal, kemudian nanti ada pembimbingan, ada revisi, setelah itu ada ujian hasil dan selesainya itu ada ujian tutup. Jadi semuanya harus sudah terkontinu. Istilahnya seperti itu, jadi anak-anak bisa konsen pada produk akhirnya mereka. Nah tuh teman-teman, jadi tuh setiap pilihan kalian itu punya karakteristik dan kesulitannya tuh masing-masing. Jadi tinggal ke kalian berani untuk memilih yang mana gitu kan Bu ya. Nah saya kembalikan lagi ke Prof. Isna sekarang. Lalu indikator penilaian di tugas akhir berbasis proyek yang diterapkan Fakultas Ketahanan Pangan tuh bagaimana Bu? Jadi kalau misalnya itu berupa produk ya tentu saja yang membawa manfaat ya. Atau mungkin bisa dibuktikan bahwa itu inovatif dengan hak cipta ya. Nah kalau hak cipta mungkin ya paten sederhana ya yang paling gampang, yang diawali tentu saja jangan di semester-semester yang akhir begitu ya, karena paling tidak untuk granted itu 1 tahun. Jadi mungkin boleh diawali lah semester 4 seperti itu ya, sehingga semester 6 granted, nah bisa direkognisi seperti itu. Jadi pasti nanti ada pembimbingan ya, tidak perlu khawatir. Kemudian kalau tidak ada pengakuan hak cipta ya boleh saja, asalkan itu membawa dampak yang bermanfaat ya, dampak yang nyata kepada pengguna seperti itu. Demikian juga halnya dengan kalau produknya itu berupa kebijakan-kebijakan. Intinya kita mengukur dari dampaknya dan masing-masing bentuk lain tugas akhir itu ada rubrik penilaiannya seperti itu. Benar. Wah, menarik. Nah, menurut Ibu Yusmiati ini apa keuntungan yang bisa diperoleh dari mahasiswa sendiri dengan banyaknya pemilihan tugas akhir ini, bukan malah kayak wah aku bingung gitu. Oke, kalau berbicara keuntungan untungnya banyak sih. Maksudnya di sini kan fakultas sudah memberikan skema beberapa pilihan untuk tugas akhir. Jadi setiap prodi, karena kita di FKP ada 5 prodi dan setiap prodi sudah menyediakan beberapa skema tugas akhir ya. Jadi tinggal mahasiswa memilih mereka sukanya, minatnya, kompetensinya mereka kemana. Ya, kalau misalnya seperti agribisnis digital, kalau misalnya mereka sukanya membuat IoT segala macam aplikasi, mereka ada skema seperti itu, pembuatan aplikasi. Jadi akhirnya nanti mereka akan membuat aplikasi ataukah dalam bentuk IoT. Kemudian misalnya kalau ada yang mau suka tentang bisnis plan, nah itu sudah ada tentang bagaimana membuat startup. Jadi semua skema-skema itu memberikan keuntungan. Kita lihatnya bahwa skema ini nantinya akan dipilih oleh mahasiswa berdasarkan seperti apa sih minat mereka,
Ataukah mereka tujuannya misalnya kalau saya mau selesai studi, misalnya 3,5 tahun atau 4 tahun itu mereka maunya kerjanya kemana? Jadi kalau misalnya mereka mau masuk ke industri, jadi harus mencari tugas akhir proyek yang berbasis industri. Kalau misalnya mau berdasarkan kebijakan atau mau masuk ke pemerintahan, jadi mencobalah untuk masuk skema ke polisi atau kebijakan itu sendiri. Kayak Gitu. gitu. Ya, Nah. mungkin sedikit Ya, menambahkan. Boleh, boleh. boleh. Silakan, Prof. Kan jadi yang keuntungannya banyak Ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Yus, yang jelas mahasiswa bisa merefleksikan minat dan keinginannya. ya, Ya, terus selama kuliah dia menghasilkan karya nyata yang diimplementasikan ya. Kita tahu banyak sekali naskah-naskah skripsi yang hanya tinggal di perpustakaan ya, belum ya, terimplementasikan di masyarakat. Nah, sekarang sudah saatnya bahwa selama studi di S1 itu juga bisa menghasilkan karya yang langsung implementasinya di masyarakat, dan itu tentu ada rasa bangga gitu ya. Dan mengerjakan tugas akhir itu tidak terpaksa ya, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai minatnya. Seperti kalau seperti aturan kalau semuanya harus menyusun skripsi, padahal ada beberapa yang pinter untuk membuat produk yang bermanfaat dan ditunggu di masyarakat. Nah, itu kan iya. jadi banyak keuntungan ya yang Nah, diperoleh oleh para mahasiswa. Nah, ini saya tertarik nih satu hal ini, Prof. Kan dari tadi kita membahas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing ya. Nah, menurut Prof Isna itu gimana sih caranya mahasiswa supaya kita tuh tahu di manakah minatnya kita, di mana bakatnya kita, kayak biar tidak hilang arah ketika nanti di tengah-tengah loh kok aku jadi nggak paham ya gitu. Ya, mungkin ada beberapa cara Mbak ya. Yang paling sederhana adalah mata kuliah apa yang disukai atau di mana prestasi paling tinggi ya selama Ya, menempuh selama pendidikan. menempuh Ya, belajar. mata kuliah yang dia lalui begitu. Terus bisa juga kegiatan-kegiatan apa yang dia paling enjoy dan dia mendapatkan prestasi yang maksimal di sana, seperti itu ya. Jadi masing-masing mahasiswa harus mampu ya mengidentifikasi keinginannya, kemudian kemampuannya ya tentu saja. Saya paling mampu di bidang merancang misalnya. Kalau yang kinestetik mungkin hands on activity itu jauh lebih dia sukai ya, lebih passion di sana. Nah, itu semua mahasiswa harus dari awal sekarang mulai mengidentifikasi supaya tahu pas mengerjakan sesuatu yang disukai sebagai pilihan ya untuk eh, bentuk tugas akhir yang sebagai pengganti skripsi. Kalau Seperti kayak itu. gitu, Mungkin tambahan ya, ya Mbak Safa. boleh. Kalau kita berbicara tentang minat apa namanya mahasiswa, mereka taunya kemana gitu kan ya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara tugas akhir itu kan banyak yang berdasarkan proyek ya. Kita Iya. berharapnya ke berdasarkan proyek. Berarti mahasiswa itu eh, mungkin ada yang merasa bahwa oh saya lebih senangnya ngerjain sesuatu tuh di lapangan gitu. Jadi ini bisa menjawab salah satu bisa menjawab bahwa keinginan atau bakat mahasiswa itu kalau misalnya dia mau mengerjakan sesuatu itu lebih enaknya itu dia merasa bahwa oh saya sukanya ke lapangan atau sukanya kemana gitu. Jadi mungkin bisa memilih tugas akhir berdasarkan proyek. Tapi ada juga mungkin mahasiswa yang tetap memilih skripsi kalau memang dia merasa bahwa saya sukanya apa ya menyusun gitu. Tapi ya akhirnya memilih skripsi, ya itu bisa saja. Gitu. Oke. Wah, ini sangat menarik ya Ibu ya. Ini untuk teman-teman mulai saat ini berarti harus menggali apa yang mereka suka berarti ya. Ya betul. Jadi jangan nanti aja masih lama skripsian masih lama gitu. Jangan ya teman-teman ya. Ini sudah bisa mulai kok. Kalau misalnya nanti semester 4 ya Prof ya. Semester 4 kemudian mereka magang. Magang itu kan semester 5 itu ya. Berarti mahasiswa sudah bisa keluar untuk magang. Nah, di situ mereka sudah bisa mulai mengenal. Kalau misalnya pada saat magang di lapangan, mereka bisa mencari-cari proyek apa yang bisa mereka tema proyek apa yang bisa mereka ambil atau pilih untuk dijadikan proyek akhir sebagai tugas akhir. Itu bisa loh. Itu gimana hubungannya dengan di dunia pekerjaannya nanti Bu kira-kira? Kalau
di dunia pekerjaan itu kan kalau mahasiswa mengerjakan suatu proyek berdasarkan, produk ya. Jadi mereka akhirnya masuk ke dunia industri. Produk-produk itu kan nantinya bisa mereka implementasikan atau kan mungkin bisa bermitra dengan industri. Atau kan misalnya kalau mereka misalnya berbicara tentang apa ya, pembuatan laporan aja itu bisa masuk ke bagian manajemen kalau misalnya mau implementasinya ke dunia kerja gitu. Jadi tinggal apa ya, tinggal memilih aja gitu ya, minatnya kalian itu mahasiswa kemana, jadi nanti semester 4 atau semester 5 pada saat magang itu sudah bisa memilih atau mulai menelaah bakat saya itu sebenarnya kemana gitu. Oke, Seperti berarti itu. dari magang itu tadi bisa dikembangkan ke Ya proyek benar, akhir itu kali ya, ya. Bu? Jadi istilahnya kita dalam satu program magang bisa mendapatkan dua hasil, ada laporan magang tentu saja, nantinya kan harus ada laporan magang juga kan. Nah itu nanti pada saat magang bisa lagi mencari tema untuk penyelesaian tugas akhir, tema project atau apa segala macam gitu kan tugas akhirnya. Nah itu bisa dilakukan pada saat magang juga. Ah, begitu. Yes. Baik, nah ini saya mau tanya di penanya penutup ini, kira-kira sosialisasi buat lebih luasnya biar semua teman-teman tahu kapan nih, Bu? Ya, Silakan, insya Bu. Allah begini, ini kan sebagai awalan ya, sebagai Nggih. awalan. Kemudian kami sudah menyusun buku suplemen yang melengkapi informasi terkait tugas akhir dari universitas ya. Kemudian sekarang proses finalisasi dan ini nanti apa yang kita diskusikan ini nanti bisa mengudara begitu ya Mbak Safa. Nah, Benar-benar. itu sebagai informasi awal. Awal. Untuk detailnya nanti pasti setelah buku difinalisasi dan disahkan begitu akan kami berikan ke para korprodi dan para korprodi akan secara resmi memberikan kepada para mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Seperti itu. Dan kita yang di Fakultas Ketahanan Pangan ini kan mahasiswa masih semester 3 ya Mbak Safa ya. Iya, betul sekali, Dan Bu. mungkin nanti supaya persiapannya matang ya sudah mendengarkan informasi paling tidak ya on air dari diskusi kita ini itu mari disimak kemudian mengidentifikasi minat saya itu di mana, nah itu yang paling penting ya sehingga saat sosialisasi secara resmi diberikan sudah mempunyai pilihan yang tepat. Itu seperti itu saya rasa. Nah, jadi buat teman-teman mulai saat ini jangan males-malesan kayak ala skripsi masih lama, tugas akhir masih lama. Enggak dong. Jadi kalian harus menggali minat dan bakatnya kalian juga. Oke, tidak terasa kita sudah berada di pengunjung acara ini. Terima kasih Dr. Isnawati Terima dan kasih. Dr. Yusmiati. Nah, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah dibagikan dan wawasan-wawasan yang sudah di-sharing nih ke kita hari ini. Baik. Semoga diskusi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas untuk teman-teman dan kepada mahasiswa untuk mengenali beragam bentuk lain tugas akhir dan bisa membantu kita dalam menyelesaikan pilihan tugas akhir mana sih yang paling sesuai untuk kita. Baik, saya selaku host pada acara hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyimak melalui podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima Safa. kasih Bu, sehat selalu. Di sing Joko iki. Kok dipedhot kan Mbak Safa ya? Bisa diputuskan ya.